Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 11 dari shift C akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami. Nah, penelitian ini berjudul Analisis Biostratigrafi Daerah Sungai Cipamingkis, Desa Sukaresmi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Nah, kami dari kelompok 11 terdiri dari 4 anggota. Yang pertama ada Faska Sandriano Utama, yang kedua ada Muhammad Firgi Farezi, yang ketiga ada Cut Asyi Syifa, yang keempat ada Nia Khairunisa. Nah, berikut dari outline pembahasan kami. Yang pertama ada latar belakang dari penelitian ini, yang kemudian ada tujuan, yang ketiga ada lokasi penelitian, yang keempat ada geologi regional, yang kelima ada pembahasan, yang terakhir ada kesimpulan. Berikut ini adalah latar belakang kami. Pertama, mikropaleontologi merupakan satu cabang dalam paleontologi yang mempelajari sisa-sisa organisme yang telah terawetkan di alam berupa fosil berukuran mikro, sehingga disebut mikrofosil. Batrimetri kami di Sungai Cipamingkis, Desa Sukaresmi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, merupakan tersingkapannya formasi jatiluhur yang terendapkan pada kalam Miosen Tengah. Foraminifera planktonik mengidentifikasi lingkungan pengendapan berupa laut terbuka dan foraminifera bentonik sebagai indikator lingkungan pengendapan berupa laut dangkal hingga laut dalam kami. Tujuan 1. Menentukan umur relatif atau biostratigrafi daerah Sungai Cipamingkis, Desa Sukaresmi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 2. Menentukan lingkungan pengendapan atau paleobatimetri daerah Sungai Cipamingkis, Daerah Sukaresmi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Lokasi penelitian kita adalah secara geografis, daerah penelitian terletak pada koordinat 48S 0726848 strip 9278557 UTM dan 48S 7268448 strip 9278597 UTM. Tepatnya di Sungai Cipamingkis, Desa Sukaresmi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Nah, beralih ke geologi regional pada penelitian ini. Jadi, penelitian ini kita berada pada kotak yang digambar ini. Nah, berdasarkan studi pustaka, penelitian ini berada pada formasi jatiluhur, di mana wilayah ini terdiri dari campuran batuan sedimen silis karstik berupa lanau dan lempung karbonatan, dan juga batuan gamping yang terendapkan dalam lingkungan subshelf system. Nah, menurut Abdurrahim dan Ito tahun 2013, formasi ini terbentuk selama satu siklus relatif tinggi permukaan laut. Nah, pada formasi ini terjadi pendangkalan di mana pada saat pengendapan batuan lempung karbonatan yang kemudian terjadi pendangkalan seiring berjalannya waktu. Lalu kemudian terendapkanlah dengan batuan gamping. Nah, batuan formasi ini memiliki rentang usia antara N12 sampai N16, yang mana zona foraminifera planktonik dengan estimasi durasi sekitar 3,7 juta tahun yang diklasifikasikan sebagai Orde 3 sesuai dengan Vail et al. Tahun 1991. Nah, pada penelitian ini terdapat juga formasi jatiluhur yang menunjukkan pola pendangkalan yang seperti saya bilang tadi, terjadi pendangkalan pada masa tersebut, diikuti oleh suksesi yang lebih dalam di bagian atasnya sebagai respon terhadap fluktuasi permukaan air laut. Nah, bagian bawah tengah ini ditandai oleh progradasi endapan batu lanau, di mana pada STA1 dekat pohon bambu yang kemudian terendapkan batu lempung pada lingkungan soft and safe margin. Sementara bagian atasnya merupakan suksesi transgresif batu lanau ke batu lempung
yang terdapat, batas tegas yang kemudian kita beranjak ke arah selatan terdapat, endapan batu gamping. Nah, berikut merupakan hasil PPS kami yang mana pada kolom sebelah kiri ini merupakan STA 1, paling bawah, yang mana terdapat, batuan dengan litologi batu gamping. Batu lempung, maaf. Nah, pada batu lempung ini, berwarna abu-abu gelap kecoklatan dengan ukuran butir, lempung kemudian terjadi, reaksi terhadap HCl yang bisa diidentifikasi sebagai lempung karbonatan. Nah, pada, batu ini terdapat, struktur serpih. Nah, pada batuan lempung ini, umumnya ditemukan, fosil dengan bentonik yang lebih relatif. Nah, kemudian pada kolom yang tengah ini merupakan, batu lempung dengan sisipan batu gamping, yang mana, merupakan STA bagian atas. Nah, dengan, litologi shellstone warna abu-abu gelap kecoklatan, ukuran butir, lempung. Nah, pada ini terjadi, sisipan batu gamping yang mana menandakan terjadinya pendangkalan pada daerah penelitian. Nah, pada, bagian atas merupakan, litologi batu gamping, yang mana terendapkan batu gamping, ya dengan, ukuran butir, kalkarenit, yang mana terdapat, keberagaman, pecahan cangkang fosil. Nah, pada bagian kiri ini merupakan, kolom PPS kita yang ditemukan, dengan litologi Beinstone, di mana terdapat Beinstone dengan keragaman alga dan juga, fosil-fosil lainnya. Selanjutnya ada tabel distribusi foraminifera bentonik. Jadi berdasarkan di daerah penelitian kami, kami mendapat 16 spesies foraminifera bentonik, di mana di sini kelimpahannya masing-masing spesies ada 1. Next. Selanjutnya ada tabel distribusi foraminifera planktonik. Di sini juga kami mendapat 12 jenis spesies foraminifera planktonik, di mana kelimpahannya masing-masing hanya 1 juga. Next. Dan distribusi foraminifera besar di sini terdapat 7 spesies, di mana Lepidosiklina pustolosa terdapat 2 spesies, 2 kelimpahan, dan sisanya terdapat 1 kelimpahan saja. Interpretasi umur dan lingkungan pengendapan lokasi penelitian. Jadi yang pertama ini interpretasi lingkungan pengendapan foraminifera bentonik. Jadi dari 16 spesies ini dan tabel batimetri ini dapat diketahui bahwa kelimpahannya itu di outer neritik sampai dengan middle batial. Ditandai dengan kemunculannya Rosalinade orbigni, kemunculan Abicidoides bernetiti, kemunculan Sancris auriculus juga, kemunculan Cibicidoides, dan kemunculan Cibicidina walii. Dan untuk middle batial itu ditandai dengan akhirnya kemunculan dari Parelina Tullman, akhir kemunculan dari Abicidoides bernetiti, akhir kemunculan dari Nezazatina Kaminski, akhir kemunculan dari Scancris auriculus, dan akhir kemunculan dari Cibicides lobatus. Next. Selanjutnya, interpretasi umur foraminifera planktonik. Jadi berdasarkan 12 spesies yang kami temukan, dan dari kisaran umur ini dapat disimpulkan bahwa daerah penelitian kami itu tuh diendapkan pada kala late Miocene sampai dengan middle Miocene. Hal ini dikarenakan adanya kemunculan Globorotalia Chusman, awal kemunculan Praeorbulina glomerosa, dan awal kemunculan dari Globigerinoides gyroidinaeformis, dan ada kemunculan Globigerina buloides, di mana di akhir kemunculannya ada di middle Miocene, itu tuh ditandai dengan akhir kemunculan Globorotalia Chusman, akhir kemunculan Praeorbulina glomerosa, dan
adanya kemunculan dan akhir kemunculan dari Orbulina suturalis dan akhir kemunculan dari Puleyatina praekursor. Next. Untuk tabel interpretasi umur dan lingkungan pengendapan dari foraminifera besar ini, dari 7 spesies yang kami temukan, di sini tuh dapat disimpulkan bahwa batimetrinya ada di rentang neritik. Nah, berdasarkan tabel-tabel tersebut, singkapan pada Sungai Cipamingkis ini terbentuk pada kisaran Miosen akhir hingga Miosen tengah. Hal ini dapat dilihat dari awal kemunculan foraminifera Globigerina buloides, Globorotalia, Praeorbulina glomerosa, Globigerinoides gyroidinaeformis, dan adanya akhir kemunculan foraminifera spesies Globorotalia, Praeorbulina glomerosa, Globorotalia exilis, dan adanya ditemukan Orbulina suturalis pada Miosen tengah. Selanjutnya ada sejarah pengendapan lokasi penelitian. Berdasarkan interpretasi lingkungan pengendapan di lokasi penelitian, daerah Sungai Cipamingkis terjadi perubahan dari lingkungan laut dalam dengan litologi lempung menjadi lingkungan neritik yang lebih dangkal dengan batuan gamping. Awalnya wilayah ini terbentuk sebagai bagian dari laut dalam dengan formasi Cantaian mendominasi di bagian selatan, ditandai oleh fosil-fosil seperti Discocyclina, Zindapirensis, dan Numulites sp. yang mengindikasikan adaptasi organisme terhadap kondisi laut dalam. Seiring berjalannya waktu, perubahan tektonik dan sedimentasi mengubah lingkungan menjadi lebih dangkal, memfasilitasi pembentukan formasi Cibulukan Jatiluhur. Di lingkungan neritik ini, distribusi fosil seperti Lepidosiklina, Pustolosa, dan Numulites variolaria menjadi lebih melimpah, mencerminkan penyusunan organisme terhadap lingkungan lebih dekat ke pantai. Evolusi ini mencapai puncaknya dengan pembentukan formasi kelapa nunggal atau formasi Parigi di bagian utara, menandai akhir dari periode pengendapan di wilayah ini. Next. Berikut ada kesimpulan. Yang pertama, analisis foraminifera menunjukkan variasi umur relatif dari Eosen hingga Pleosen di Sungai Cipamingkis, Desa Sukaresmi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang mencerminkan rentang waktu signifikan dalam proses pengendapan sedimen di wilayah tersebut. Kedua, interpretasi lingkungan pengendapan foraminifera menunjukkan variasi dari neritik dalam hingga abisal, menandakan kompleksitas lingkungan pengendapan dan perubahan kondisi laut dari daerah dalam hingga dangkal selama periode pengendapan. Selanjutnya ada saran, kurang tepatnya pengambilan sampel dan preparasi yang dilakukan menyebabkan kurang tepatnya hasil penelitian. Oleh karena itu, perlu adanya perencanaan yang matang, termasuk menentukan metode dan tujuan yang lebih sesuai agar analisis yang dilakukan lebih optimal. Next. Berikut ada dokumentasi kegiatan. Next. Baik, sekian dari presentasi hasil penelitian kelompok kami. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Selamat malam dan terima kasih.